Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC dan simpatisan. Khususnya juga untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang disiarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, yaitu Allah Esa. Yang sudah kami siapkan materi pelajaran ini lebih dari 20 sesi. Sebelum kita masuk ke pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dengan judul lagu Arti Kehadiranmu. Mari kita nikmati pujian penyembahan ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Arti kehadiranmu adalah lagu yang baru Bapak Ibu dengarkan. Artinya Allah selalu hadir, Allah ada di mana-mana. Karena kehadiran Tuhan itu begitu penting. Dan kehadiran Tuhan itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberikan waktu, berikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali melanjutkan pengajaran-pengajaran Alkitab yang berkaitan dengan tema yang sama. Tema besar yaitu Allah Esa. Selama ini mayoritas umat Kristen menganut Allah Tritunggal dan hamba-Mu coba menawarkan suatu sudut pandang yang berbeda yaitu Allah Esa. Karena menurut hamba-Mu Allah Esa itulah yang benar. Dan itu tercatat di dalam firman-Mu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itulah bagaimana kami memahami Allah akan sangat menentukan pemahaman kami terhadap kebenaran firman-Mu itu sendiri. Buka hati kami, telinga dan mata kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami lihat di layar, menuntun kami untuk lebih memahami kebenaran-kebenaran yang masih terselubung selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan pengajaran ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita punya satu tema besar, yaitu mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah dari tema ini, saya kembangkan menjadi 20 sesi lebih. Nah kita lihat inilah sesi-sesi yang sudah kita pelajari. Pada minggu yang lalu saya sudah mengupas sesi yang ke-9. Kata kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Allah berbicara dengan siapa? Walaupun hanya satu ayat. Karena ayat itu berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tapi kalimat tersebut mengandung banyak kebenaran-kebenaran yang terselubung. Karena itulah, satu sesi saya tidak bisa menjelaskan secara tuntas. Maka saya lanjutkan di sesi yang kedua, yaitu di edisi yang ke-10. Kita lihat di judul yang ke-10, kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berbicara dengan siapa? Bagian yang kedua. Karena bagian yang pertama sudah kita kupas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan kami, bisa mengikuti kembali di sesi yang pertama ini supaya menyambung dengan sesi yang kedua. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu akan cukup sulit untuk langsung masuk ke bagian yang kedua ini. Kita lihat kembali setelah itu ada judul-judul lain lagi. Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus yang akan saya kupas pada sesi yang akan datang. Di sesi yang ke-11. Nah kemudian 12, 13, 14 sampai 20. Oke, sampai 20. Kemudian ada 21, 22. Dan ada kemungkinan bisa berkembang lagi. Karena yang namanya wahyu dari Tuhan itu terus berkembang. Bagaimana kita memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada hambanya yang kecil ini. Ya hamba ingin coba menyampaikan sesuai dengan penggalian-penggalian Alkitab. Oke, kita akan lihat. Kita akan masuk ke sesi yang ke-10 dengan judul kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Allah berbicara dengan siapa? Nah hari ini kita akan kupas masalah tersebut. Namun sebelumnya kita akan ulang sedikit resume pelajaran di sesi yang ke-9. Supaya kita bisa connect, kita bisa nyambung di sesi yang ke-10. Khususnya bagi Anda yang mungkin baru masuk mengikuti pelajaran hari ini. Kata kita dalam kitab Kejadian 1:26, Allah berbicara dengan siapa? Bagian yang pertama saya akan berikan garis besar saja. Salah satu ayat Alkitab yang sulit dijelaskan adalah Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26.
Kita akan baca dulu ayat ini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada waktu Allah melakukan penciptaan, jelas sekali saat itu ada pembicaraan. Kalau kita cermati di sini ada pembicaraan, kelihatan ada dua arah, ada dua pribadi yang berbeda. Kalau kita cermati kalimat ini ya, karena Tuhan sendiri berkata, baiklah kita. Nah, kita ini siapa? Apakah Allah berbicara dengan dirinya? Atau Allah berbicara dengan pihak kedua? Atau Allah berbicara dengan sekelompok orang? Nah, ini harus kita mengerti. Ketika Allah berbicara, maka saat itu Allah ingin menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Kata kita, Allah sedang berbicara dengan siapa? Dan ayat ini bisa menimbulkan multi tafsir. Kenapa saya katakan multi tafsir? Karena ayat ini kelihatan jamak tapi juga bisa ditafsirkan tunggal. Maka muncullah yang namanya konsep Tritunggal atau Allah Tunggal atau Allah Esa. Dan khususnya kedua konsep ini masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya landasan ayat-ayatnya. Tapi masalahnya adalah apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, itu juga benar. Itulah yang harus kita gali lebih tajam. Bagi penganut Tritunggal, mereka akan berkata, kata kita adalah tiga pribadi Allah sedang berdialog. Dengan kata lain, Bapa, Anak, Roh Kudus sedang berdialog dalam rangka menciptakan manusia. Agar manusia itu memiliki satu model, ada satu gambaran di dalam penciptaan itu sendiri. Namun apakah kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu Allah berbicara dengan oknum Tritunggal? Apakah betul Allah sedang berbicara dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Menurut saya, tidaklah demikian. Karena itu, di sesi yang ke-9, saya sudah jelaskan bahwa kata kita tidak menunjukkan adanya Tritunggal. Karena itu Bapak Ibu untuk bisa mendalami, memahami di sesi yang bagian yang kedua ini, Bapak Ibu harus belajar kembali di sesi yang ke-9 agar nyambung. Karena di sesi yang ke-9 itu saya sudah ungkapkan di mana kekeliruan-kekeliruan dari konsep pemahaman dari Tritunggal. Yang sehingga memunculkan di sini Allah itu jadi jamak, ada tiga pribadi yang berbeda atau terpisah. Pada sesi yang ke-10 ini, kita akan kupas rahasia yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sesungguhnya, kata kita, Allah berbicara dengan siapa pada waktu penciptaan. Ketika saya mengatakan bahwa konsep ini keliru, maka saya harus tunjukkan konsep yang menurut pemahaman saya ini yang benar. Nah, lalu kebenaran itu sangat subjektif, tergantung Anda. Kalau Anda setuju dengan pemahaman saya, berarti Anda dengan saya sama. Tapi kalau Anda tidak setuju, ya fine-fine saja. Karena yang namanya Alkitab masing-masing punya hak. Masing-masing boleh menafsirkan menurut keinginan sendiri. Tapi setiap penafsiran itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sama seperti saya menafsirkan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru konsisten bahwa Allah itu esa. Karena itu tafsiran saya pun akan saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu yang menganut Allah Tritunggal. Dan maaf kata-kata Tritunggal saja tidak ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu tafsirkan itu Tritunggal, ya terserah. Karena Bapak Ibu juga harus mempertanggungjawab tafsiran itu, keyakinan Bapak Ibu itu di hadapan Tuhan. Karena itulah saya tidak ingin dihakimi dan saya tidak ingin menghakimi. Saya hanya menawarkan sudut pandang yang berbeda. Kebenaran apakah yang saya tawarkan itu benar atau tidak, penilaian kembali pada pribadi masing-masing. Kita perbandingkan kutipan ayat teks asli tulisan Ibrani kuno dengan bahasa Indonesia. Khususnya terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, yang di sebelah kiri adalah teks asli bahasa Ibrani.
tentang Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sedangkan di sebelah kanannya adalah yang sudah kita baca tadi, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Bapak Ibu, inilah teks aslinya. Tetapi saya tidak akan mengupas masalah teks, karena setiap teks dari setiap kata bahasa Ibrani. Karena untuk memahami teks-teks bahasa Ibrani itu tidak semudah yang kita bayangkan, maka dibutuhkanlah suatu ilmu yang khusus mempelajari bahasa. Ilmu yang khusus mempelajari bahasa, tentu yang saya maksudkan bukan hanya terbatas pada bahasa Ibrani. Bisa saja bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Romawi, bahasa Inggris, bahasa Chinese. Semua bahasa itu bisa dipelajari, ilmunya namanya linguistik. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Tapi ketika kita ingin mendalami satu kata demi satu kata atau satu frase kalimat dalam bahasa tertentu, ada ilmunya lagi. Jadi bukan ilmu linguistik lagi, ilmunya itu namanya semantik. Jadi semantik adalah mempelajari, menganalisa makna arti setiap kata. Karena itu, ketika kita mau gali Kejadian pasal 1:26, maka kita harus juga menggali, menganalisa satu kata demi satu kata agar memiliki gambaran yang jelas. Tapi saya katakan ini sangat memakan waktu dan itu dibutuhkan konsentrasi khusus dan dibutuhkan juga oleh orang yang benar-benar ahli dalam hal itu. Kalau kita yang tanggung-tanggung, ya jangan masuk ke sana. Terus terang, saya bukan ahli bahasa Ibrani, bukan ahli dalam bahasa Yunani. Kita hanya mengenal sedikit-sedikit, kita hanya belajar di sekolah teologi dan kita tidak khusus mendalami. Makanya saya tidak ingin nanti salah jelaskan dalam bahasa aslinya, biarkan diserahkan kepada yang ahli. Karena itu saya mereferensikan seorang yang cukup ahli dalam bahasa Ibrani, namanya Ibu Rita Wahyu. Beliau adalah seorang dosen bahasa Ibrani. Karena itu biarkanlah yang ahlinya berbicara sesuai dengan porsinya sendiri. Ibu Rita Wahyu, beliau memiliki satu link YouTube khusus mempelajari tentang bahasa Ibrani, yaitu Sarapan Pagi Biblika. Karena itu kalau Bapak Ibu ingin mendalami kosakata, makna setiap kata Ibrani, beliau ahlinya, Bapak Ibu bisa belajar kepada beliau. Namun menurut saya yang tidak kalah penting adalah dengan pimpinan Roh Kudus kita menyelidiki makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Alkitab. Saya katakan demikian, kenapa demikian? Karena ketika Bapak Ibu bisa menguasai bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, tidak menjamin Bapak Ibu juga memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Kadang-kadang saya merasa lucu dan saya juga merasa aneh. Banyak pengkhotbah di atas mimbar, dia bisa menguasai sedikit, mungkin maaf kata hanya 10% dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Rasanya dia sudah mengerti Alkitab, kutip bahasa Ibrani, kutip bahasa Yunani, lalu mulai khotbahkan sehingga tampak hebat sekali. Maaf kata Bapak Ibu, jika hanya mengerti 10%, apa jamin Bapak Ibu mengerti Alkitab? Maaf kata ya, bangsa Ibrani, bangsa Yahudi sendiri, yang mana kitab suci ditulis pakai bahasa mereka, peristiwa terjadi di tempat mereka, kebudayaan di tempat mereka, kemudian sejarahnya terjadi di tempat mereka. Ternyata mereka tetap tidak mengerti makna yang terkandung dari ayat-ayat yang mereka baca pakai bahasa tulisan negara mereka sendiri. Kita buktikan ayatnya. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44,
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus membagi kitab suci perjanjian lama menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kitab Taurat Musa yang terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab tulisan oleh Musa. Setelah itu Tuhan membagi lagi. Bagian yang kedua adalah kitab nabi-nabi. Semua nabi-nabi, nabi besar kan, nabi kecil digelompokkan menjadi kitab nabi-nabi. Dan ada satu kelompok, satu bagian lagi yaitu kitab Mazmur yang berdiri sendiri. Kenapa satu kitab ini tidak dikelompokkan juga sebagai kitab nabi-nabi? Karena penulis kitab Mazmur itu lebih dari 10 orang. Makanya Tuhan Yesus menjadikan kitab Mazmur sendiri. Musa yang menulis kitab Mazmur, yang menulis menulis kitab Taurat, dia juga menulis di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 90, pasal 91 itu adalah tulisan Nabi Musa. Makanya Tuhan Yesus memisahkan itu. Tapi intinya begini, kitab suci perjanjian lama mestinya sudah cukup jelas memperkenalkan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri berkata, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Artinya kitab suci perjanjian lama sudah cukup jelas memperkenalkan Yesus. Tapi ketika bangsa Ibrani membaca kitab suci yang ditulis pakai bahasa mereka, kebudayaan peristiwa terjadi di negara mereka, mereka mengerti nggak Alkitab yang mereka baca? Tidak mengerti. Sampai hari ini loh Bapak Ibu, ribuan tahun mereka tetap tidak menemukan Yesus Kristus. Maka mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan kepada mereka. Sampai hari ini mereka tetap menanti kedatangan Mesias yang dijanjikan kepada mereka di perjanjian lama. Ironis sekali. Artinya itu apa? Anda boleh menguasai bahasa Ibrani, tapi makna yang terkandung di dalam bahasa Ibrani tersebut belum tentu Anda bisa memahaminya. Anda bisa membaca tapi tidak bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jangankan kita orang Indonesia, bahasa Indonesia saja kita tidak memahami. Kata kita, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita bisa baca, tapi makna yang terkandung di dalamnya kita mengerti atau tidak, saya katakan tidak sesederhana itu. Syarat untuk mengerti Alkitab adalah harus dibuka pengertian oleh Tuhan Yesus. Maka di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jika Tuhan tidak membuka pikiran kita untuk memahami Alkitab, kita tidak akan bisa memahami Alkitab. Sekalipun oleh seorang profesor teologi. Penulis kitab suci, bukan profesor. Artinya untuk memahami Alkitab tidak dibutuhkan otak profesor. Tidak dibutuhkan gelar S1, S2, S3, SS sampai S-Teller. Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah Tuhan buka pikiran kita apa enggak. Penulis kitab suci banyak yang pendidikannya rendah. Murid-murid Tuhan Yesus pendidikannya rendah. Tapi hasil tulisan mereka, siapa yang baca? Para teolog, para profesor teologi. Salah satunya murid Yesus yang menulis adalah Rasul Yohanes. Dia menulis Injil Yohanes, dia menulis kitab surat-surat Yohanes, dan dia menulis satu kitab dunia roh yang khusus berbicara tentang alam lain, tentang Allah, rahasia Allah. Namanya kitab Wahyu. Yang menulis belum tentu lulusan SD. Tapi yang baca itu siapa? Profesor. Dan ketika mereka baca, mereka juga geleng kepala. Artinya, kalau Tuhan tidak buka pikiran, kita nggak akan bisa mengerti Alkitab. Intinya di sana. Karena itu mengerti bahasa asli Alkitab Ibrani, Yunani itu hanya membantu. Bukan menunjukkan bahwa Anda sudah mengerti kitab suci. Karena itu saya akan mengupas bukan dalam konteks bahasa asli Alkitab, tapi saya akan jelaskan dalam pemahaman bahasa Indonesia.
Dalam ayat ini sangat jelas bahwa seseorang yang bisa mengerti bahasa asli Alkitab, Ibrani atau Yunani, tidak otomatis pasti mengerti makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Alkitab. Syarat mutlak untuk bisa memahami Alkitab adalah harus memohon Tuhan membuka pikiran kita untuk memahami Alkitab. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat 14. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan kalimat ini, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Waktu Paulus dengan Silas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, sinagog, dia menemukan banyak perempuan-perempuan yang ada di dalam sinagog itu sedang beribadah di hari Sabat. Kemudian Paulus Silas dapat kesempatan untuk berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, banyak perempuan yang mendengarkan. Tapi hanya ada satu wanita yang Tuhan bukakan pikirannya, buka hatinya untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Paulus dan Silas, namanya Lydia. Akhirnya Lydia itu satu keluarga dibaptis, dia menjadi Tuhan Yesus. Dan kemungkinan besar kota Filipi, gereja Filipi berdiri adalah dari rumahnya Lydia. Karena setelah itu Paulus kan sempat diundang ke rumah Lydia. Kemudian kayaknya di rumah Lydia itulah dijadikan persekutuan doa dan berkembang menjadi gereja Filipi. Lalu perempuan-perempuan yang lain, apakah ada penjelasan mereka kemudian menjadi pengikut Yesus? Tidak. Mungkin mereka masih ada di agama Yahudi. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan tidak buka pikiran mereka. Tuhan hanya membuka pikiran, membuka hati Lydia untuk memahami Alkitab, dan akhirnya Lydia menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, sekarang kita akan lihat kembali dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita akan coba menggali rahasia yang terkandung di dalamnya. Semoga Tuhan membuka pikiran saya, semoga Tuhan membuka pikiran Bapak Ibu untuk memahami ayat yang sulit ini di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Karena hal ini sangat penting. Sebab di Kejadian 1 ayat 26 ini, karena sulit dimengerti, maka berpotensi terjadinya kesalahan tafsir. Dan selama ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun penganut Tritunggal mengatakan Kejadian 1 ayat 26 adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang berdialog dalam proses penciptaan manusia pertama. Sedang merancangkan bagaimana mode, bagaimana cetak biru, blueprint untuk menciptakan Adam itu seperti apa. Dan disepakati menciptakan Adam seperti rupa dan gambar Allah. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat dari kelompok Tritunggal yang mengatakan di sana ada Tritunggal yang sedang berdialog. Ketika saya katakan tidak setuju, tentu saya harus punya teori, harus punya argumen, harus punya penggalian tersendiri untuk membuktikan di mana yang saya punya ide pada pandangan tersebut. Karena itu hari ini kita akan kupas menurut saya. Menurut saya. Karena itu bisa saja saya salah kan, tapi bisa juga saya benar kan. Nah, tergantung sudut pandang. Karena setiap hamba Tuhan pasti mengatakan pandangan dia benar. Demikian pula saya. Ketika saya mengajar, menurut saya pandangan saya benar. Dan benar atau tidaknya kembali pada pribadi Bapak Ibu masing-masing yang mendengarkan pengajaran ini. Kalau menurut Bapak Ibu benar, mari kita sama-sama kembalilah ke dalam Alkitab yang menekankan tentang Allah itu tunggal, Allah itu esa. Kejadian 1:26 ada dua kemungkinan tafsiran. Kemungkinan yang pertama adalah pikiran Allah yang jamak, bukan pribadi Allah yang jamak. Nanti saya kupas. Lalu kemungkinan yang kedua adalah ada Allah saat itu sedang berbicara dalam satu forum namanya Dewan Musyawarah Allah. Dan kita akan buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab betul nggak bahwa Dewan Musyawarah itu ada.
Oke, hanya dua saja kemungkinan tersebut. Kita akan bahas. Bagian yang pertama adalah Kejadian 1:26 itu menunjuk pada pikiran Allah yang jamak, bukan pada pribadi Allah yang jamak. Harus bedakan. Kalau pribadi yang jamak berarti di dalam satu tubuh ada 3 pribadi, sedangkan kalau pikiran yang jamak, satu pribadi, satu tubuh, hanya pikirannya yang jamak. Artinya Allah berdialog dengan pikirannya sendiri. Dan saya akan jelaskan bagaimana pemahaman tersebut. Kelompok Allah Tritunggal atau Trinity. Bagi kelompok umat Kristen yang menganut doktrin Allah Tritunggal, Trinitas kata kita waktu penciptaan mereka tafsirkan itu adalah pembicaraan antara 3 oknum Allah itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedang berdiskusi, sedang berdialog bagaimana menciptakan manusia. Oke, model apa? Gambar seperti apa untuk menciptakan manusia? Tapi saya tadi katakan saya tidak setuju dengan konsep tersebut. Apakah umat Kristen yang menganut doktrin Allah Tritunggal pernah berpikir bagaimana penataan posisi atau kedudukan 3 pribadi pada waktu mengarahkan penciptaan? Pembicaraan tersebut. Coba renungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan menganut Allah Tritunggal. Oke? Perhatikan ya, menganut Allah Tritunggal. Nah, waktu terjadi dialog, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Posisi duduknya tuh seperti apa? Bapak kanan, Anak kiri, Roh Kudus di tengah atau gimana? Coba bayangkan Bapak Ibu sebelum kita kupas lebih jauh. Coba bayangkan. Apakah itu 3 pribadi berdialog terpisah? Atau satu pribadi sedang berdialog. Nah, kalau satu pribadi sedang berdialog berarti memang pikiran Allah yang jamak. Belum tentu pribadinya yang jamak. Kita coba analisa lebih jauh. Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Saya munculkan ada 3 pribadi yang sedang berdialog. Anda tahu nggak yang mana Bapa, yang mana Anak, dan yang mana Roh Kudus? Kalau kita lihat posisi dialog ini. Yang di tengah itu adalah Bapa. Dan gambar ini saya tidak tahu gambar siapa. Karena saya dapatkan dari internet. Tapi sangat memberikan inspirasi untuk kita pelajari. Gambar ini bajunya sama. Kemudian wajahnya sama. Potongan rambutnya sama. Oke? Karena memang Tritunggal kan satu pribadi katanya. Tapi bedanya di mana Bapa dan Roh Kudus. Yang di tengah-tengah itu Bapa. Yang di sebelah kanan Bapa itu adalah Anak. Kenapa saya katakan anak? Coba Anda perhatikan baju di bagian tengah itu ada seekor domba. Itulah sang anak domba. Nah, sedangkan di sebelah kirinya itu adalah Roh Kudus. Karena di bagian tengahnya itu ada seekor burung merpati. Burung merpati adalah simbol Roh Kudus. Nah, apakah posisi dialognya itu seperti ini? Bapak Ibu, apakah seperti gambar sebelah kiri? Jika betul posisi dialognya itu Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi sedang berdialog, saya katakan doktrin Kristen terpaksa harus dirombak total. Kenapa saya katakan harus dirombak total? Karena agama Kristen bukan menyembah Allah tunggal lagi, tapi menyembah Allah jamak. Ada 3 pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Bukankah konsep Tritunggal selama ini dipahami seperti itu? Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Betul? Artinya kan 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, kalau pemahaman Bapak Ibu seperti itu bahaya sekali, berarti Alkitab kita harus dilakukan perombakan total. Jika benar 3 pribadi yang berbeda dan terpisah, berarti agama Kristen bukan penyembah Allah tunggal, bukan Allah Esa atau monoteisme. Tapi agama Kristen, Alkitab menyembah banyak Allah. Dengan kata lain, agama Kristen adalah politeisme. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Padahal orang pendeta-pendeta banyak yang suka melata. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa ada ayatnya. Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak ada. Coba Anda cari deh Allah Roh Kudus. Tapi itu disebutkan, bahkan dibuatkan pujiannya. Allah Roh Kudus. Betul?
Nggak ada kata Allah Roh Kudus. Sama seperti tidak ada kata Allah Anak, Allah Roh Kudus, kata Tritunggal juga nggak ada. Tapi itu menjadi familiar di kelompok Tritunggal. Padahal menurut saya pemakaian kata tersebut tidak benar. Jika kita mengatakan Allah itu jamak, maka seluruh Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru harus dirombak total. Karena di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru selalu konsisten menekankan Allah itu Esa, Allah itu Esa, dan Allah itu Esa. Tidak pernah sekalipun menyebut Allah itu tiga pribadi atau Tritunggal. Karena itulah kata Tritunggal, kata tiga pribadi itu hanya tafsiran atau konsep-konsep pikiran para teolog-teolog gereja awal yang menurut saya perlu dipikir dan dikaji ulang apakah ini benar. Banyak gambar yang melukiskan bahwa Allah itu adalah tiga pribadi yang berbeda, tiga pribadi yang terpisah. Banyak sekali ayat-ayatnya kalau Bapak Ibu cari di internet. Nah, saya munculkan beberapa gambar. Kita lihat. Oke, saya munculkan ada 8 gambar yang melukiskan adanya tiga pribadi yang berbeda, tiga pribadi yang terpisah. Kalau kita memahami Kejadian 1 ayat yang ke-26, tiga pribadi ini berarti Bapa, Anak, dialog, Bapa, Anak, Roh Kudus sedang berdialog, mereka terpisah satu dengan yang lain. Kalau betul begitu, saya sudah katakan tadi bahwa doktrin agama Kristen harus diterombak. Orang Kristen bukan menyembah Allah tunggal, tetapi menyembah Allah jamak. Tapi anehnya, orang Kristen mati-matian, penganut Tritunggal mati-matian membela. Kami tidak menyembah Allah jamak, kami menyembah Allah tunggal. Bagaimana menyembah Allah tunggal? Yang kata tri saja sudah mengarah pada tiga jamak. 3 in 1. Anda minum kopi nih, pagi-pagi seduh, kopi sakset 3 in 1. Anda buka, di dalamnya apa? 3. Ada kopi, ada susu, ada gula. Betul, 3 in 1. Jelas sekali Bapak Ibu. Karena itulah, jangan sampai memunculkan sebuah doktrin yang ambigu. Di dalamnya ada 2 kebenaran. Nah, atau yang satu ini, coba lihat gambar yang satu ini lagi. Tadi kita sudah pelajari satu gambar, nah kita lihat gambar yang kedua ini. Apakah posisi dialog itu seperti ini? Dalam satu tubuh ada 3 pribadi. Makanya dalam satu tubuh ini ada 3 wajah yang berbeda. Saya tidak tahu ini siapa yang ngelukis, tapi saya katakan sekali lagi, jika Allah itu dimunculkan seperti itu, sungguh Allah itu mengerikan. Ada 3 wajah yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita coba analisa hal tersebut. Jika posisi seperti pada gambar kiri, berarti dalam satu Allah ada 3 pribadi yang tergabung menjadi satu tubuh. Ada Bapa di dalamnya, ada Anak di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya. 3 pribadi. Kalau 3 pribadi berarti, perhatikan kata saya baik-baik. Berarti Allah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Setuju nggak? Kalau di dalam satu tubuh itu ada 3 pribadi, sebenarnya Allah itu sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Masuk logika nggak? Sangat masuk logika. Kecuali kalau Allah 3 pribadi terpisah seperti gambar pertama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke, mungkin masuk di Kejadian. Tapi apakah betul Allah 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Nah, umat penganut Tritunggal kan tidak setuju. Tetap percaya bahwa dalam satu Allah ada 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tapi ingat loh, Allah itu punya tubuh loh. Kenapa saya katakan Allah punya tubuh? Kan jelas Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya manusia, saya, Anda itu adalah gambaran Allah. Berarti tubuhnya Allah sama seperti tubuhnya manusia. Dan itu dibuktikan ketika Yesus datang ke dunia. Ketika Yesus datang, Allah yang menjadi manusia, dia kan menjadi manusia. Bukan berarti Yesus matanya 4 seperti gambar ini. Lalu mukanya ada 3. Ada muka Allah, muka Bapa, muka Anak, muka Roh Kudus. Kan enggak utuh seperti kita. Oke? Tapi
Kalau manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, berarti manusia adalah gambaran Allah. Bayangkan jika manusia ada 3 pribadi di dalamnya, apa yang terjadi? Coba berpikir. Tapi tetap satu pribadi, betul? Nah, tapi di dalam satu pribadi itu adalah pikiran-pikiran yang jamak. Karena itulah saya lebih setuju Kejadian 1:26, pikiran Allah yang jamak. Bapak Ibu perhatikan di sini. Tentu Anda pernah mendengar istilah dalam ilmu psikologi kepribadian ganda. Saya munculkan nih, ada gambar yang di tengah-tengah itu pribadi aslinya. Kiri kanan itu adalah pribadi bayangan. Tapi di sini ada lebih dari satu kepribadian. Kepribadian ganda adalah kondisi ketika seorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Kepribadian ganda disebut juga gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder, DID. Oke, DID. Tapi Bapak harus tahu, orang yang punya kepribadian ganda adalah orang yang bermasalah dengan mentalnya, bermasalah dengan kepribadiannya. Ketika kita tidak benar-benar dan tidak hati-hati menjelaskan makna Tritunggal, kita bisa menempatkan Allah dalam posisi maaf kata, dan juga saya mohon maaf kepada Tuhanku Yesus Kristus. Allah itu kita tempatkan di posisi gangguan kepribadian ganda. Mengerikan gak? Doktrin demikian, mengerikan loh. Artinya doktrin Tritunggal, kalau Anda tidak hati-hati menjelaskan, Anda itu memposisikan Allah itu punya kepribadian ganda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nanti yang muncul pribadi Bapa, nanti yang muncul pribadi Anak, nanti yang muncul pribadi Roh Kudus. Berbeda-beda. Bahaya nggak? Bahaya sekali. Artinya doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang memposisikan Allah punya kepribadian ganda. Dalam satu tubuh ada 3 pribadi. Bahaya sekali menurut saya pemahaman tersebut. Karena itulah marilah kita coba berpikir lebih jernih, berpikir ulang. Jangan asal mentah-mentah ditelan, tapi dikajilah lebih mendalam. Apakah bisa diterima dengan logika dan dasar ayat Alkitab bahwa dalam satu tubuh Allah ada 3 pribadi yang saling berdialog untuk merancangkan penciptaan atas diri manusia, yang kita sudah baca beberapa kali di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Apakah masuk akal, masuk logika? 3 pribadi dalam diri Allah itu sedang berdialog. Menurut saya tidak masuk logika. Yang lebih masuk logika itu adalah pikiran Allah yang jamak. Mestinya jika kata kita tetap ditafsirkan bahwa ada 3 pribadi Allah yang saling berdialog, itu akan sangat berbahaya ketika diperbandingkan dengan ayat Kejadian 3:22. Kita coba dalami. Bahayanya di mana? Kalau Anda mengatakan Kejadian 1:26 adalah 3 pribadi Allah, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus sedang berdialog. Itu bahaya. Bahayanya coba perbandingan Kejadian pasal 3 ayat 22, karena ayat ini kata kita juga muncul kembali. Kita akan baca dulu Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Perhatikan kata ini ya, menjadi seperti salah satu dari kita. Perhatikan kata kitanya. Sama kita dengan Kejadian 1:26. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Waktu penciptaan ada kata kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kata kita ini muncul kembali. Pertanyaan saya adalah, Allah sedang berdialog dengan siapa di Kejadian 3:22? Allah sedang berbicara dengan siapa di Kejadian ayat 2 pasal 3:22 untuk memberikan solusi menangani dosa-dosa manusia itu sendiri. Karena kata kita muncul kembali di dalam ayat ini. Jika ditafsirkan
Allah Bapa berbicara dengan Anak dan Roh Kudus, itu akan sangat riskan, sangat berbahaya. Karena hal itu akan memposisikan salah satu dari 3 pribadi Allah menjadi penguasa yang baik dan yang jahat. Bisa tangkap nggak Bapak Ibu? Saya ulangi begini. Jika Kejadian 3 ayat 26 Bapak Ibu tafsirkan Tritunggal, 3 pribadi. Sedangkan di Kejadian pasal yang ketiga 22 ada kata kita menjadi salah satu dari kita. Salah satu itu apa? Tahu tentang yang baik dan jahat. Berarti ada salah satu pribadi Allah yang menguasai tentang kejahatan dan kebaikan. Bisa tangkap sampai sini? Dan itu bahaya sekali. Bahayanya di mana? Kita lihat. Jika tidak hati-hati dalam penjelasan ini, kita akan terjebak dalam konsep doktrin agama Hindu dengan dewa Trimurtinya. Di dalam agama Hindu ada 3 tokoh dalam 3 tokoh utama atau 3 dewa utama. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Di mana salah satu dari ketiga dewa itu ada satu yang bertindak sebagai yang jahat. Yang suka menghukum orang, yang suka menghakimi orang, yang suka mengadili orang. Siapakah dari salah satu dewa Hindu Trimurti yang suka menghakimi orang? Kita lihat gambar ini. Ini gambar Trimurti. Brahma diposisikan sebagai sang pencipta. Sedangkan Wisnu diposisikan sebagai pemelihara. Jadi ada yang menciptakan, lalu ada yang memelihara, tugasnya masing-masing berbeda. Tapi ada satu lagi yaitu Siwa yang diposisikan sebagai perusak atau pembinasa. Jika ada yang tidak beres dia akan hukum. Jika orang bersalah dia akan hukum. Jika orang berdosa dia akan hukum dan dia akan hakimi. Apakah Allah seperti itu? Jika kita tafsirkan Allah Tritunggal itu, berarti kita akan memposisikan dari 3 pribadi Allah itu ada yang satu menjadi Siwa, tukang menghakimi, tukang berbuat jahat. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Kita akan terkontaminasi dengan doktrin Trimurti itu. Kita lihat, menurut penafsiran saya, pemahaman saya, Kejadian 1:26 adalah pikiran Allah yang jamak, bukan pribadinya. Bukan pribadinya, tapi pikirannya. Lihat Kejadian pasal 3:22, kita baca ulang. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Di sini kembali terjadi dialog. Lalu dialog ini Allah sedang berdialog dengan siapa? Betul nggak? Dan kalau Allah berdialog dengan dirinya sendiri, Tritunggal, berarti ada satu masalah yang serius. Masalahnya adalah tahu tentang yang baik dan jahat. Salah satu dari kita adalah tahu tentang yang baik dan jahat. Kata kita ini kalau ditafsirkan pribadi, berarti ada satu pribadi Allah. Saya tidak tahu apakah pribadi Roh Kudus atau pribadi Yesus yang khusus mengetahui hal-hal yang jahat. Berarti Allah yang satu tidak tahu yang jahat dong. Tidak tahu yang baik dan yang jahat. Itu penafsiran yang sangat kacau. Jadi menurut saya yang benar adalah pikiran Allah yang jamak. Di mana pikiran Allah yang jamak dimunculkan dalam 2 kata sifat yang positif dan yang negatif. Itu kan pikiran yang jamak, positif dan negatif. Oke, saya akan kupas lebih jauh pikiran yang jamak atau masalah positif dan negatif itu. Bukti adanya pikiran Allah yang jamak atau positif dan negatif adalah dari perkataan iblis. Nah, kita lihat perkataan iblis tentang kata Allah itu. Salah satu dari Allah itu. Kita lihat. Kejadian 3 ayat yang 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita akan kutip perkataan iblis ini sebagai counter, sebagai pembanding. Untuk memahami kata kita tersebut sebenarnya apakah menunjuk pada 3 oknum ataukah menunjuk pada sifat Allah yang jamak.
Pikirannya yang jamak ada pikiran positif dan ada pikiran yang negatif. Menurut saya yang jamak itu bukan pribadi Allah, tapi pikiran Allah yang jamak. Kita lihat. Pikiran Allah yang jamak itu apa? Menjadi kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah dalam hal apa? Apakah menjadi seperti pribadi-pribadi Allah? Ataukah dalam pikiran Allah? Menjadi seperti pikiran Allah, yaitu tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Ini bermainnya di pikiran, bukan berbicara tentang pribadi. Karena itu Kejadian 1:26 tidak membahas pribadi, tapi membahas pikiran yang jamak. Kita perbandingkan kembali perkataan iblis dengan perkataan Tuhan di ayat yang kita sudah baca, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih jeli dan lebih tajam. Kejadian 3 ayat yang kelima. Dengan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Perbandingan ya. Nah, kalimat yang kita perbandingkan yang pertama adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Ini perkataan dari iblis kepada Hawa. Dan saat itu Adam juga ada di sebelah Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kalau manusia akan menjadi seperti Allah, kalau Allah ada 3 pribadi, seharusnya setelah makan buah tersebut Adam dan Hawa muncul 3 pribadi. Tapi apakah Adam dan Hawa muncul 3 pribadi di dalam dirinya? Dan kalau Adam dan Hawa setelah memakan buah itu muncul 3 pribadi, berarti buah pengetahuan itu akan membuat kepribadian ganda pada manusia. Mengerikan sekali tafsiran seperti itu. Enggak. Nah, yang akhirnya menjadi seperti Allah itu apa? Setelah makan buah itu, pikirannya. Awalnya Allah ciptakan Adam dan Hawa, tidak ada pikiran yang negatif. Semua itu positif. Karena Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 selalu evaluasi yang diciptakan Allah baik. Dan di hari yang ke-6 ada kalimat yang mengatakan sungguh yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Artinya Allah ciptakan manusia itu luar biasa. Maka manusia itu nggak ada yang sisi negatif di dalam pikirannya. Adam lihat Hawa telanjang, Hawa lihat Adam telanjang, biasa saja. Karena memang nggak ada pornografi, nggak ada negatif. Tapi begitu mereka makan buah tersebut, lalu pikiran mereka sudah mulai rusak. Sudah tahu yang negatif. Begitu makan buah itu mata mereka terbuka. Loh Adam, kok kamu telanjang? Hawa, kamu juga telanjang. Nah, yang ada itu dalam pikiran mereka. Nah, salah satu dari Allah itu adalah pikiran yang jamak. Berarti bukan pribadi yang jamak. Kita lihat perkataan dari Tuhan. Kejadian 3:22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, apakah setelah makan buah tersebut manusia menjadi salah satu dari Allah? Tidak. Betul, manusia tetap sama manusia. Enggak jadi Tuhan, enggak jadi Allah. Mereka dibohongi oleh iblis, kamu akan seperti Allah. Tapi ada satu kebenaran yang terkandung. Manusia telah menjadi seperti Allah itu bukan dalam pribadi, tapi dalam pikiran. Tahu tentang yang baik dan yang jahat gara-gara buah tersebut. Ternyata salah satu dari Allah itu adalah tentang sifat, kata sifat, bukan kata pribadi. Lalu kita lihat di sini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Setan itu adalah makhluk roh. Oke, makhluk roh. Allah itu roh, malaikat roh, iblis juga roh. Maka sesama makhluk roh, pasti mereka saling memahami, saling mengenal. Kita kan mengenal Allah sulit karena kita terbatas jasmani. Tapi iblis dan malaikat itu pasti mengenal Allah dengan sangat baik. Dan bagaimana pemahaman iblis tentang Allah? Apakah iblis percaya dengan doktrin Tritunggal? Iblis tidak percaya doktrin Tritunggal. Anda tahu nggak? Nah, saya buktikan ayatnya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Perhatikan ya, saya cetak merah dan diberi garis bawah. Hanya satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ternyata setan-setan itu nggak percaya sama doktrin Tritunggal. Karena dalam dunia roh setan bisa lihat bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, bukan Tritunggal. Karena itulah
Jika kita memunculkan konsep Tritunggal, iblis tuh ketawa. Yang benar aja loh, masa Tuhan yang kalian sembah ada 3? Tapi iblis akhirnya gosok. Oh benar-benar, betul. Tuhan yang kalian sembah, nggak apa-apa. Terus saja doktrin ini. Padahal itu doktrin yang sebenarnya keliru. Ya. Iblis tuh nggak percaya Allah itu 3 pribadi. Sudah jelas setan-setan juga percayakan hal itu. Percaya apa? Bahwa hanya ada satu Allah saja. Bukan 2, bukan 3. Bapak Ibu, saya katakan agak ekstrim hari ini ya. Supaya kita menyadari di mana letak kesalahan yang fatal itu. Oke, lalu kata kedua yang akan kita perbandingkan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan juga berkata salah satu dari kita itu apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi berarti salah satu dari kita itu adalah pikiran Allah yang jamak. Bukan pribadinya yang jamak. Bapak Ibu, jelas nggak sampai di sini? Jelas sekali kata kita dalam ayat ini bukan 3 pribadi Allah. Melainkan pikiran Allah yang jamak. Di dalam pikiran Allah itu ada yang Allah kan maha tahu. Dia tahu yang baik dan tahu yang jahat. Tahu yang positif dan negatif. Karena sang pencipta itu pasti tahu dong. Nah manusia dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Supaya manusia itu tidak menjadi salah satu dari Allah. Yaitu pikiran Allah. Tahu tentang yang negatif-negatif. Karena tahu negatif nggak ada gunanya. Karena begitu Adam dan Hawa tahu yang negatif. Terjadi konflik. Yang dilihat adalah kelemahan-kelemahannya. Adam lihat Hawa telanjang. Hawa lihat Adam telanjang. Jadi pikiran negatif itu selalu melihat kekurangan orang. Pikiran negatif itu selalu melihat yang buruk. Jika semua pikiran positif, saya katakan hidup ini akan jauh lebih baik. Tidak ada konflik karena kita selalu menilai orang dari baik. Ketika kita punya pikiran negatif, curiga, kita selalu menilai orang dari negatif. Sama juga ketika saya memunculkan satu pemahaman yang berbeda dengan selama ini Bapak Ibu percaya, yaitu Allah Tritunggal, Bapak Ibu pasti akan cap saya sesat. Negatif kan pikirannya. Pak Nathan sesat, doktrinnya aneh, ajarannya keliru. Tapi saya ingin katakan, kalau betul ajaran sesat, biarlah Tuhan yang akan memberitahukan ke saya, Nathan, ajaranmu sesat. Maka saya akan dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf di dalam YouTube saya. Bapak Ibu, ternyata saya ditegur oleh Tuhan. Doktrin yang saya ajarkan tentang Allah Esa, Allah Tunggal ini sesat atau keliru. Saya siap sedia minta maaf. Tapi jika Tuhan tidak sampaikan kepada saya, ya terserah. Karena di dalam YouTube akan bertahan. Sampai suatu hari saya meninggal pun apa yang saya ajarkan akan tersimpan di dalam YouTube untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah biarlah generasi-generasi yang baru akan menilai sendiri bagaimana penjelasan pemahaman tersebut. Apakah masuk logika dan masuk sesuai dengan kebenaran atau tidak. Karena itu saya tidak menghakimi dan saya tidak ingin dihakimi. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Ya, kita lihat kembali tentang positif dan negatif ini. Jadi ketika Allah berfirman dalam Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saat itulah sebenarnya Allah sedang berpikir, sedang mempertimbangkan di dalam pikiran Allah yang jamak model apa yang cocok untuk menciptakan manusia. Oke, model apa? Karena kan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan kan macam-macam model. Ada binatang kaki 2. Ada binatang kaki 4. Ada binatang kaki 3 enggak ya? Saya enggak tahu juga tuh. Kaki 4, kaki 6, kaki 8. Kan ada laba kan kaki 8 ya. Lalu sampai ada kaki 1000, betul? Manusia. Kaki 2 diciptakan. Nah artinya harus ada satu model, satu cetakan. Ketika kita buat baju pun harus ada model bajunya. Nah di dalam dialog itu pikiran Allah yang sedang berdialog. Bukan pribadi-pribadi yang sedang berdialog. Nah jika itu adalah pikiran Allah yang jamak. Ada pertimbangan antara yang baik dan yang buruk. Ada pertimbangan yang baik dan yang jahat. Ada pertimbangan yang positif dan negatif. Berarti Allah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Betul nggak? Kalau pikiran Allah yang jamak, berarti Allah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya ciptakan manusia model game ini gimana ya?
Lalu tapi rasanya kalau model ini kurang tepat ya. Itu contoh dialog. Okay. Jika pikiran Allah yang jamak berarti Allah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Betul nggak? Saya katakan yes 100% benar. Jadi Allah itu sebenarnya sedang berdialog di dalam pikirannya. Bukan dengan pribadinya yang 3 pribadi itu. Di dalam pikirannya. Nah kalau pikiran Allah yang jamak, Anda tidak bisa mengatakan itu pribadi yang jamak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak bisa. Ya, satu pribadi. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita juga seringkali memiliki pikiran yang jamak di dalam otak kita. Tanpa kita sadari. Dan itu terjadi dalam setiap hari loh. Kita seringkali berdialog dalam pikiran kita. Nah saya akan coba jelaskan pikiran jamak itu seperti apa. Oke, kita lihat. Pikiran jamak ini sering muncul ketika kita melakukan sesuatu, hendak melakukan, punya rencana sesuatu, dan atau ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan. Contoh ilustrasi. Katakanlah Bapak Ibu suatu hari beribadah di gereja. Nah setelah ibadah bubar, jemaat itu sudah pada pulang. Bapak Ibu ini yang terakhir keluar dari aula gereja. Waktu keluar dari aula, Bapak Ibu menemukan sebuah dompet di pojok ruangan. Anda pungut dompet itu. Setelah Anda buka, di dalamnya ada uang 1 juta. Dan di dalamnya ada 1 lembar KTP. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada kartu kredit. 1 lembar KTP dan 1 juta. Dan kebetulan saat itu Anda sedang bokek. Lagi butuh duit, nggak punya duit. Muncul nggak pikiran jamak di dalam pikiran Anda? Pasti muncul. Wah, puji Tuhan, saya temukan sebuah dompet. Oke. Lalu, pikirannya satu akan berkata, itu bukan dompet kamu loh. Lalu yang satu berkata lagi, lah memang bukan dompet saya, tapi Tuhan kan tahu saya lagi bokek. Makanya Tuhan suruh saya datang ke gereja akan temukan dompet ini. Anda kan bela diri kan? Nah kemudian yang satu berkata lagi, memang betul Anda temukan tidak ada yang melihat tapi Tuhan melihat. Lalu yang satu berkata lagi, memang Tuhan melihat, makanya Tuhan kasih saya uang 1 juta itu. Tapi yang satu lebih berkata, belum tentu itu Tuhan yang kasih loh, bisa saja Tuhan yang menguji loh. Lalu Anda berkata, gimana Tuhan cara menguji? Lalu yang satu berkata lagi, ini kan ada 1 KTP, artinya pemilik dompet ini kan jelas. Anda bisa kembalikan. Nah dari dialog-dialog tersebut hanya ada 1 keputusan. Anda ambil uang itu, dompetnya Anda taruh kembali ke tempatnya. Atau Anda ambil uang tersebut, dompetnya Anda buang ke tong sampah. Atau Anda bawa pulang KTP dan dompetnya. Tapi KTP-nya Anda tidak kirim kembali supaya tidak ketahuan Anda yang ambil 1 juta itu. Nah, ini kan keputusan. Dialog nggak di dalam pikiran Anda? Dialog. Betul? Apakah Anda 2 pribadi atau 3 pribadi? Enggak. Pribadinya 1, tapi di dalam pikiran ada dialog. Nah itulah yang saya katakan pikiran Allah yang jamak. Dan sekarang saya akan buktikan bahwa ada pikiran yang jamak dari diri Allah sendiri. Kita akan buktikan. Saya akan berikan 3 pembuktian adanya pikiran Allah yang jamak. Pembuktian yang pertama adalah ketika Allah berencana menciptakan Hawa untuk Adam. Nah di sana ada dialog. Coba Anda cermati ayat ini. Okay? Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pertanyaan saya adalah, dialog nggak di sini? Bapak Ibu, dialog nggak? Dialog. Lalu Allah dialog dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Karena itu ada kata aku. Betul? Coba perhatikan. Dalam ayat itu sangat jelas bahwa Allah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Artinya Allah sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Karena setelah ciptakan Adam, lalu Allah kasih tugas kepada Adam, kasih nama semua hewan-hewan. Jadi waktu Adam memberi nama, dia tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Karena memang Allah belum ciptakan. Nah setelah tugas yang diberikan Allah kepada Adam selesai, mungkin Adam ini lagi merenung seorang diri kesepian di bawah sebuah pohon sambil menikmati buahan. Lalu Allah dari jauh melihat, waduh kasihan sekali ini manusia laki-laki yang aku ciptakan, tidak ada yang pendampingnya. Lalu muncullah firman Tuhan. Tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sedang berbicara dengan siapa? Berdialog dalam pikiran Allah sendiri. Ya, berdialog. Karena itu perhatikan kata aku. Kata aku jelas ini hanya ada satu pribadi. Jadi ketika Allah menciptakan Hawa, Allah berbicara satu pribadi dengan dirinya tentang bagaimana cara menciptakan Hawa. Nah, dari keputusan tersebut setelah Allah berbicara dengan pikirannya, pasti Allah saat itu juga berpikir, aku menciptakan Adam dengan debu tanah. Apakah aku akan ciptakan Hawa juga dengan debu tanah ya? Setelah pikir-pikir, lalu Allah muncul ide. Oh, aku akan ciptakan Hawa atau perempuan dari tulang rusuk Adam saja. Supaya mereka memang dari satu orang. Maka ketepatlah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menciptakan seluruh bangsa dan seluruh penduduk bumi. Dari satu orang, yaitu dari Adam. Maka akhirnya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Itu pikiran Allah yang jamak. Oke, pikiran Allah yang jamak. Nah, lalu yang kedua, ketika Allah bertemu dengan Abraham, ketika Allah punya rencana untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora, kita lihat pikiran Allah yang jamak ini muncul dan Allah berdialog dengan dirinya muncul. Kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku? Oke, perhatikan, berpikirlah Tuhan. Artinya sedang ada dialog di dalam pikiran Tuhan sendiri. Akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan serta berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu penganut Allah Tritunggal, perhatikan di sini. Allah berdialog di dalam pikirannya enggak? Berdialog. Oke, berdialog. Berpikirlah Tuhan. Mulailah terjadi dialog. Kira-kira aku mau kasih tahu enggak ya rahasia aku datang ke bumi? Untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora, aku sedang membawa dua orang malaikat untuk aku survei. Setelah hasil survei dan kami putuskan akan menghancurkan kota Sodom. Pasti kata kami di dalam diri Allah itu ada juga. Ketika Allah dialog, kami kan Allah dan dua malaikat yang turun ke bumi yang disambut oleh Abraham. Ya, karena itu menurut saya itu pikiran Allah yang jamak, kata aku ini jelas tunggal. Nah, di dalam ayat ini ada dua kali menekankan tentang aku. Apakah aku di dalam kalimat pertama, lalu kata yang kedua adalah ayat yang ke-19, kalimat kedua, sebab aku telah memilih dia. Kata aku itu jelas tunggal. Tapi kata aku ada dialog di dalam diri aku, dalam diri Allah itu sendiri. Artinya pikiran Allah yang jamak. Jika waktu bertemu dengan Abraham, Allah atau pikiran Allah bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Mengapa Kejadian 1 ayat 26 Allah tidak bisa berbicara atau berdialog dengan diri sendiri? Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kalau di Kejadian 18 ayat 17, berfirmanlah Tuhan, aku. Jadi kadang-kadang Allah itu menyebut dirinya dengan kata tunggal. Kata tunggal, aku. Kadang-kadang Allah menyebut dirinya dengan kata majemuk atau kata jamak, yaitu kita. Dan itu tidak menunjuk adanya tiga pribadi. Tapi pikiran Allah yang jamak. Ada pikiran positif, ada negatif. Nah, sama juga Allah kan berpikir, lebih baik mana ya? Aku kasih tahu kepada Abraham atau tidak bahwa aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Allah kan berpikir plus minusnya, baiknya apa, buruknya apa. Ya. Itu dia Bapak Ibu, pikiran yang jamak. Lalu kita lihat yang ketiga. Ketika Yesus melakukan doa syafaat kepada Bapa yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Ketika Yesus berdoa syafaat itu, kata kita
muncul di dalam isi doa Yesus. Nah, kita akan kutip salah satu bagian dari doa Yesus. Karena di Yohanes pasal 17, 26 ayat 1 sampai 26, semua itu menceritakan Yesus berdoa kepada Bapa. Tapi kita harus menggambarkan dulu seakan-akan ada dua pribadi. Yesus berdoa kepada Bapa, kelihatan ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Itu yang difahami oleh doktrin Tritunggal. Karena pernah satu kali ketika saya dialog dengan seorang hamba Tuhan yang sangat kental dengan Tritunggal, saya bahas tentang doa. Dia berkata, kalau Pak Nathan beranggapan Yesus dengan Bapa itu satu pribadi yang sama, lalu Yesus berdoa kepada siapa? Apakah berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah Yesus sedang berbuat sandiwara? Oke, coba kita analisa ya. Kita lihat dulu. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jelas ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan kata kita muncul kembali. Kalau Anda tidak hati-hati memahami Yohanes 17 ayat 11, kembali ada dui tunggal, bukan tritunggal loh. Oke? Karena Roh Kudus tidak dilibatkan dalam ayat ini. Ada Bapa dan Anak saja. Dui tunggal. Oke? Dui tunggal jelas. Tapi betulkah Allah dengan Yesus dengan Allah itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah? Perhatikan di sini. Menurut saya tidak. Yesus dengan Allah itu satu. Satu. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita nama dulu. Nama. Jika Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang berbeda, seharusnya dua nama. Bapa punya nama apa? Anak punya nama apa? Ternyata di sini Bapa punya nama dengan anak punya nama itu sama loh. Anda tahu nggak? Coba lihat. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Bapa di sorga itu punya sebuah nama. Nama Bapa dikasihkan kepada anak. Artinya itu apa? Bapa punya nama dan anak punya nama itu sama. Nama anak itu siapa? Yesus. Nama Bapa Yesus. Bisa tangkap? Berarti nama Allah kita Yesus. Kalau begitu nama anaknya juga Yesus. Itu satu pribadi yang sama. Lalu kapan nama Bapa dikasih ke anak? Ketika Maria sedang mengandung. Saat itu Yusuf mau ceraikan Maria secara diam-diam. Datanglah malaikat Tuhan lewat mimpi kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Istrimu atau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan dicari Yusuf Maria. Tapi dari Allah lewat malaikat dititipkan kepada Yusuf. Supaya nanti anak itu lahir, bayi itu lahir, kasih nama Yesus. Jadi Yesus itu nama Allah sendiri. Kenapa saya bisa kesimpulan Yesus adalah nama Allah sendiri? Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Clean and clear. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan ada jamak bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Lalu kita masuk langsung ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya Allah menjadi manusia, diam di tengah-tengah masyarakat. Makanya Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah diam di dalam masyarakat, tinggal di tengah-tengah manusia. Tapi sayangnya manusia tidak mengenal dia. Sehingga karena tidak mengenal, maka muncullah konsep dui tunggal, muncullah konsep tritunggal gara-gara tidak mengenal. Lalu kita lihat ayat 21 dan 22. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan mereka kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan. Yesus dengan Bapa itu satu.
Kalau satu, apakah dua pribadi? Kita lihat satu. Pertanyaannya adalah, kepada siapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Pasti penganut Tritunggal langsung berkata, oh iya kepada Bapa. Makanya ada dua pribadi. Lalu pertanyaan saya adalah, Bapa dengan Yesus itu terpisah atau satu pribadi dalam satu tubuh? Nah kalau Anda mengatakan terpisah, kembali lagi Alkitab bermasalah. Berarti Allahnya orang Kristen ada Bapa, Anak, Roh Kudus terpisah semua, tiga pribadi, tiga Allah, bukan satu Allah. Tapi Anda nggak mau disebut menyembah Allah jamak. Nah kalau Anda mengatakan oh dalam satu pribadi ada, dalam satu diri Allah, dalam satu tubuh Allah ada tiga pribadi. Ada Bapa di dalam, ada Anak di dalam, ada Roh Kudus di dalam. Nah kalau begitu sama saja saya bisa katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul? Karena Bapa ada di dalam. Yesus berdoa kepada Bapa, berdoa kepada diri sendiri. Memang rasanya inilah filsafat pusing, betul? Apakah Bapa dan Anak itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah? Akhirnya Tuhan Yesus menjawab di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Adalah itu setara. Adalah itu berbicara tentang tugas Bapa, tugas Anak. Bukan menjadi. Kalau menjadi berarti memang ada dua pribadi yang diikat jadi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah kalau aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus dengan Bapa itu satu pribadi. Yesus dengan Bapa itu namanya sama. Anak dengan Bapa itu namanya sama, namanya Yesus. Dan lebih jauh, Yesus jelaskan bagaimana hubungan dia dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Perhatikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Kamu telah melihat dia. Apakah murid-murid Tuhan Yesus pernah melihat Bapa di sorga? Belum, nggak pernah. Tapi Yesus berkata, kamu telah melihat dia. Sekarang ini, artinya yang berdiri di hadapan kalian itu adalah Bapa itu sendiri. Lalu muridnya masih bingung. Akhirnya Yesus jelaskan di ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Bapa. Sedangkan Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Sama saja Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul. Tapi satu hal saya ingin katakan, Yesus berdoa itu hanya memberikan contoh, teladan, dan juga menjelaskan pengajaran-pengajaran lewat doa-doa. Sama seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Pahami itu. Okay? Kemudian, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu, siapakah yang memiliki rupa dan gambar Allah? Artinya, Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu rupa dan gambar Allah itu sebenarnya siapa dia? Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ternyata gambaran Allah itu Yesus Kristus. Luar biasa kan? Ketika Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ternyata gambar Allah itu Yesus. Artinya manusia itu diciptakan menurut gambarnya Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah, sang pencipta itu sendiri. Jadi kembali lagi tunggal. Perjanjian lama Allah Esa, perjanjian baru Allah Esa, transisi juga Allah Esa. Makanya Yesus katakan di Lukas pasal yang ke-24 ayat 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Artinya Yesus di perjanjian lama dalam konteks Allah pencipta itu sudah diperkenalkan, tapi bangsa Yahudi tidak menangkap. Lalu kita lihat ayat lain tentang gambar Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia ini mengacu pada Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Jelas, Yesus itu gambar wujud Allah. Jadi ketika Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Arti itu manusia diciptakan menurut gambar Yesus. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar Allah. Maka hari ini adalah kita berusaha untuk memiliki rupa Kristus. Maka Paulus selalu berkata, kita harus memiliki rupa Kristus. Artinya memiliki gambaran Kristus, memiliki wajah Kristus. Sehingga orang melihat kita melihat wajah Kristus. Lalu, dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Oke, ada satu bagian lagi akan saya kupas suatu hari dengan judul yang berbeda. Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Nah, apakah ada dua pribadi? Nah, kita akan kupas juga. Oke. Kolose 1:14-15. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan telah dimunculkan dalam gambar yang nyata, Yesus Kristus. Dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya gambaran Allah adalah Yesus. Berarti yang sedang berbicara, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita adalah Yesus Kristus. Jelas ya? Yang berbicara di Kejadian adalah Yesus Kristus. Oke, bagian pertama selesai. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Dalam Kejadian 1:26, kemungkinan yang kedua adalah Dewan Musyawarah Allah. Nah, mungkin ini jarang Bapak Ibu dengar. Dewan Musyawarah Allah. Adanya Dewan Musyawarah Allah. Rupanya Allah itu memiliki semacam forum pertemuan untuk membahas hal-hal yang penting. Forum untuk membahas hal-hal yang penting. Wadah ini dipakai Allah untuk mengadakan musyawarah. Nah, kalau musyawarah berarti kan bukan Allah sendiri. Ada yang datang sekelompok makhluk roh. Lalu mengadakan sidang ilahi. Sama juga sidang ilahi juga ada sekumpulan makhluk roh yang hadir dalam sidang itu. Kita buktikan ayat-ayatnya. Kelompok Yahudi Rabinik. Kata kita dalam Kejadian 1:26 dijelaskan Allah sedang berbicara dalam sebuah dewan musyawarah Tuhan. Nah, penjelasan saya ini saya gali dan ternyata saya temukan ada kesamaan pandangan dengan rabi-rabinya Yahudi. Rabinik. Bahwa mereka tuh tidak percaya bahwa Kejadian 1:26 Allah itu sedang berdialog dengan Tritunggal atau tiga pribadi. Kenapa demikian? Karena bangsa Yahudi itu tidak percaya dengan doktrin Tritunggal. Bagi bangsa Yahudi Allah itu tunggal. Anda jelaskan sampai jungkir balik pun mereka tidak akan bisa terima Allah itu Tritunggal. Kenapa bangsa Yahudi tidak bisa terima Yesus? Karena orang Tritunggal sudah salah menjelaskan Yesus. Bahwa Yesus adalah bagian dari Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus. Sedangkan mereka tahu Allah itu hanya satu. Coba kalau dari awal kita jelaskan Yesus adalah Allah sendiri loh. Allah yang menjadi manusia, Allah yang tunggal loh. Mungkin orang Yahudi bisa terima. Karena mereka nggak bisa terima Tritunggal. Allah mereka anggap itu tunggal. Lalu Yesus kita katakan itu adalah Allah, Dwi Tunggal, Tritunggal, mereka nggak masuk. Masa doktrin Tritunggal itu tidak bisa diterima oleh bangsa Yahudi. Para Yahudi ini tidak percaya doktrin Tritunggal dengan sendirinya. Tidak mungkin mereka akan jelaskan Kejadian 1:26 dalam konteks Tritunggal. Kalau Anda mengatakan kita harus memahami bahasa asli, nah sekarang kita coba belajar kepada yang benar-benar menguasai bahasa asli, yaitu rabi-rabi Yahudi. Bagaimana penjelasan mereka dalam Kejadian 1:26? Menurut mereka itu musyawarah Allah. Apakah ada bukti ayat Alkitab tentang adanya Dewan Musyawarah Allah? Bapak Ibu yang saya kasih, ada beberapa nabi di Perjanjian Lama yang menuliskan adanya Dewan Musyawarah Allah. Dewan Musyawarah. Kita lihat beberapa ayat. Dewan Musyawarah Allah. Kita lihat Yeremia, Nabi Yeremia mengatakan adanya Dewan Musyawarah Allah ke Yeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya?
Jelas ya, Dewan Musyawarah Tuhan. Lalu Yeremia juga menulis di kitab yang di ayat yang lain. Yeremia 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu, Yeremia 23 ayat yang ke-22 itu adalah perkataan Allah sendiri. Allah berkata, sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku. Berarti Allah itu punya Dewan Musyawarah. Berarti ketika kita baca Kejadian pasal 1:26, Allah itu sedang berbicara dalam Dewan Musyawarah. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sangat logis. Lalu selain Yeremia, ternyata Asaf, Asaf, salah satu penulis kitab Mazmur, ini bukan Daud ya, Asaf. Dia juga menceritakan adanya Dewan Musyawarah, tapi dia menggunakan sidang. Kita lihat Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Allah berdiri dalam satu sidang ilahi. Berarti kalau yang nama sidang itu banyak sekali yang hadir. Utusan-utusan sidang yang hadir. Lalu Ayub. Nah ternyata Nabi Ayub juga dapat inspirasi dari Tuhan. Dapat wahyu dari Tuhan adanya Dewan Musyawarah Allah itu. Ayub 15 ayat 8. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Saya sudah ungkapkan beberapa tokoh tentang adanya Dewan Musyawarah Allah. Kalau begitu, berarti Dewan Musyawarah Allah itu adalah satu wadah Allah sedang berbicara, sedang berdialog. Apakah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu masih perlu meminta petunjuk dan nasihat tentang apa yang hendak dia lakukan? Bapak Ibu, jangan Anda punya kesan bahwa Allah itu adalah roh yang menyendiri. Apa-apa dia lakukan sendiri, kesepian. Enggak. Allah justru rindu sekali berinteraksi dengan manusia. Manusia mengenal dia. Allah rindu berinteraksi dengan malaikat. Allah rindu berinteraksi dengan semua ciptaannya. Karena itulah Yesus itu adalah Allah. Apakah Yesus selalu kesepian seorang diri, menyendiri? Enggak, Yesus datang ke dunia bersama-sama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia ingin melibatkan manusia sebagai makhluk ciptaan. Dia ingin melibatkan malaikat dan sebagainya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu contoh adanya Dewan Musyawarah Allah dalam sidang musyawarah. Oke, kita lihat contoh ayat yang nyata. Kita lihat di dalam Satu Raja-Raja, Satu Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23. Adanya Dewan Musyawarah Allah. Jelas sekali di sini adanya Dewan Musyawarah Allah. Bukti real adanya Dewan Musyawarah Allah Satu Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Artinya dalam penglihatan itu Nabi Mika melihat ada satu Dewan Musyawarah Allah. Allah ada di tengah-tengah, lalu di kiri kanan itu peserta sidang atau peserta Dewan Musyawarah. Siapa mereka? Segenap tentara sorga. Tentara sorga ini berbicara tentang malaikat-malaikat Allah. Ayat 22, kita lihat mereka mulai sidang. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Ahab, yang istrinya Isabel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang seorang berkata begitu. Yang seorang berkata begini dan begitu, yang kasih usul itu siapa? Malaikat-malaikat. Jadi Allah itu sedang berdialog dengan malaikat-malaikat. Malaikat yang satu mengatakan begini, malaikat yang satu mengatakan begitu. Ternyata di dalam Dewan Musyawarah Allah, seperti kongres gereja-gereja, seperti rapat-rapat, ada pendapat yang satu katakan ini, yang satu katakan itu. Memang unik.
Oke, unik sekali kalau kita pelajari. Jadi Anda harus membuka cakrawala Anda bahwa Allah itu bukan roh yang kesepian yang bertindak seorang diri. Enggak, dia selalu melibatkan malaikat, selalu melibatkan makhluk-makhluk ciptaannya. Lalu kita lihat lagi. Dalam ayat 29 ini sangat jelas bahwa Allah mengajak dialog dengan segenap tentara sorga. Nah, tentara sorga itu apa? Yaitu malaikat-malaikat. Dan para malaikat itu juga memberikan ide, usulan, dan masukan kepada Allah. Oke, kita lihat idenya. Kemudian tampillah suatu roh berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku akan membujuknya. Membujuk siapa? Membujuk Ahab. Artinya roh ini berkata, aku akan bujuk Ahab. Oke. Bagaimana supaya Ahab itu maju berperang dan dia akan mati. Karena Tuhan memang rencana mau membunuh Ahab. Raja yang sudah membuat bangsa Israel itu terjatuh dalam dosa-dosa perjinan, dosa penyembahan berhala. Bahkan Ahab ini banyak membunuh melalui Isabel, istrinya banyak membunuh nabi-nabi Tuhan. Nabi Elia sendiri hampir dibunuh oleh istrinya Raja Ahab ini. Jadi dosa Ahab itu sudah begitu parahnya. Lalu Tuhan bertanya, dengan apa? Ketika roh yang satu berkata, aku akan bujuk Ahab. Kemudian Tuhan bertanya, dengan apa? Dengan cara bagaimana kamu akan bujuk Ahab? Bapak Ibu, di sini sangat jelas adanya dialog antara Allah dengan salah satu roh yang tampil di hadapannya. Ada dialog. Kemudian ayat 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ternyata roh itu kasih ide. Oh, kan makhluk roh kan. Aku akan masuk ke dalam tubuh nabi-nabi mereka. Nabinya Ahab. Supaya nabinya itu sepakat. Oh, nggak apa-apa. Raja Ahab maju berperang. Karena Tuhan akan berikan kemenangan. Padahal itu roh dusta yang sudah ditanamkan di dalam nabi-nabi yang palsu itu. Sedangkan nabi asli kan Mika. Yang nabi-nabi lain sudah menjadi nabi yang diperalat oleh Ahab. Nabi-nabi yang pro ke Ahab. Walaupun mereka harus bertentangan dengan firman Tuhan. Perhatikan di sini. Perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Keluarlah perbuat demikian. Roh itu memberikan usul dalam Dewan Musyawarah Allah. Dan usulan itu, roh itu kemudian diterima oleh Allah. Dan akhirnya Allah mengambil sebuah keputusan dalam Dewan Musyawarah. Ya sudah, kalau begitu engkau masuklah ke dalam nabi-nabi yang sudah pro ke Ahab. Supaya nabi-nabi itu akan menyampaikan kepada Ahab, ayo kita maju berperang karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dan faktanya akhirnya terjadi, Ahab mati di dalam peperangan. Oke? Mati di dalam peperangan. Karena Allah memang membunuh Ahab di dalam peperangan. Tapi caranya bagaimana? Dan saat itu sebenarnya Ahab juga khawatir. Ahab itu sempat menyamar loh. Menyamar, dia serahkan jabatan baju kebesaran baju kerajaannya ke orang lain. Lalu dia menyamar sebagai tentara biasa saja. Lalu ada salah satu tentara musuh pakai anak panah sembarang tembak. Kok anak panah itu bisa meleset dan kena menusuk kepada Ahab. Dan Ahab itu mati kehabisan darah. Mati kehabisan darah. Ahab itu mati. Karena anak panah yang sembarang ditembak loh. Bukan disasarkan ke Ahab loh. Sembarang tembak. Kok anak panah itu bisa menyasar ke dia? Memang Allah sudah menyasarkan untuk membunuh Ahab. Karena orang yang berdosa itu. Lalu ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpa malapetaka kepadamu. Padahal Nabi Mika itu sudah ingatkan kepada Ahab loh. Tapi nabi-nabi yang sudah pro ke Ahab bahkan adalah salah satu nabi palsu tampar Ahab itu. Tampar Mika. Bayangkan Mika yang asli tampar oleh nabi palsu. Nah demikian pula dalam pelayanan kita bisa saja nabi hamba Tuhan saling menyerang. Bapak Ibu perhatikan di sini 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 19 sampai 23 ada dialog itu real. Oke, dialog. Kemudian
Kejadian 1:26 juga ada dialog. Jika kita baca 1 Raja-Raja 22 19-23 di atas, jelas sekali ada dialog antara Allah dengan para malaikat. Karena itu jika Kejadian 1:26 Allah juga berdialog dengan para malaikat dalam satu dewan musyawarah, mestinya itu bukan hal yang aneh. Karena itu saya sudah jelaskan ada 2 tafsiran, semoga tuntas, clear and clean. Supaya Bapak Ibu bisa memahami Allah yang Maha Esa itu bukan yang Tritunggal itu. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah tuntaskan ayat Kejadian 1:26 tentang kata kita. Marilah kita menjadikan manusia menurut pada gambar kita. Semoga para hadirin siapapun yang mendengarkan penjelasan ini, mereka bisa mengerti, bisa menangkap, dan akhirnya mereka bisa mengimani Allah itu Maha Esa. Allah itu satu-satunya, bukan Allah yang jamak. Dan Engkau, kami berdoa, teruslah memimpin kami sampai lebih daripada 20 sesi bisa kami selesaikan, dikupas tuntas sehingga membentuk satu konsep doktrin yang utuh tentang Allah yang Maha Esa, Yesus Kristus Juru Selamat yang tunggal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, topik ini memang agak panjang, tapi saya harus tuntaskan karena kalau saya buka lagi akan lebih panjang. Kita dengarkan satu pujian penyembahan, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Kalau segala kuasa ada di tangan Tuhan, berarti Allah atau Tuhan yang melakukan penciptaan Adam dan Hawa. Bapak Ibu, sampai bertemu di lain kesempatan. Di setiap rencanamu, Kau tunjukkan masa depanmu, harapan. Di setiap perbuatanmu, Kau bawaku menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan pada akhirnya. Di setiap rencanamu, Kau tunjukkan masa depan penuh harapan. Di setiap perbuatanmu, menuju hidup berkelimpahan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan pada akhirnya. Yang memberikanku kemenangan pada akhirnya. Kuasa ada di tangan Tuhan. Ku hanya perlu bertindak dengan iman. Segala kuasa ada di tangan Tuhan yang memberikanku kemenangan pada akhirnya. Pada akhirnya. Bagi para mahasiswa STT ITAE, Institut Teologi Allah Esa, setiap sesi pelajaran selesai, Anda diwajibkan mengisi 10 pertanyaan
dari setiap sesi tersebut. Kita lihat topik ini adalah topik yang ke-10, kata kita dalam Kejadian 1:26, Allah berbicara dengan siapa? Ini bagian yang kedua dari Kejadian 1:26. Nah, ini 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitab Kejadian 1:26. Teksnya ya, bukan pasal dan ayatnya. Bagaimana pemahaman penganut doktrin Allah Tritunggal dalam ayat Kejadian 1:26? Allah sedang berbicara dengan siapakah di dalam ayat tersebut? Pertanyaan kedua, apakah arti linguistik dan arti semantik itu? Yang ketiga, apakah Anda setuju jika kita telah menguasai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis Alkitab, kita pasti mengerti isi Alkitab? Jelaskan argumentasi Anda. Tuliskan teks ayat Alkitab yang bisa menguasai bahasa Yunani ternyata tidak otomatis bisa mengerti kebenaran Alkitab. Harus genapi ada yang tertulis tentang aku bla bla bla, oke? Pertanyaan kelima, Kejadian 1:26 ada 2 kemungkinan tafsiran. Tuliskan kedua kemungkinan itu secara garis besar. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan istilah monoteisme dan politeisme? Menurut pemahaman Anda, Tritunggal itu monoteisme atau politeisme? 7. Apakah kepribadian ganda itu? Apakah Allah itu mengalami kepribadian ganda atau 3 pribadi? Jelaskan pengertian saudara. 8. Tuliskan teks Kejadian 3:22. Jelaskan arti kata kita dalam dalam ayat tersebut. 9. Tuliskan 2 peristiwa dalam Alkitab bahwa Allah bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Artinya Allah memiliki pikiran yang jamak. Pertanyaan 10, tuliskan teks 4 ayat Alkitab adanya Dewan Musyawarah Allah. Dan tuliskan 1 bagian Alkitab bukti adanya Dewan Musyawarah Allah. Nah, 10 pertanyaan tersebut Anda ketik rapi, kirimkan kembali, emailkan kembali ke pengelola STT. Tuhan Yesus berkati.